Bentuk boleh sama tapi isinya jelas berbeda. Biar gak banyak cakap, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Tips bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan kembali sebuah TWS dari Ross Technics, yaitu Ross Technics Ceramics. Ini Ceramics, ini Ceramics X. Jadi ada X-nya ya, yang membedakan ini dan ini. Jadi ini generasi pembaruan dari yang ini. Dimana pembaruannya tentu saja tidak hanya dari segi suara, tapi juga dari segi fitur-fitur yang lebih kekinian dan lebih advance dibandingkan Ceramic yang sebelumnya. Untuk drivernya sendiri, yang X ini menggunakan driver 10 mm DLC ya. Untuk fiturnya juga nggak kalah kaleng-kaleng, yang X ini juga mempertahankan Bluetooth 5.3, IPX rating 5, dan juga baterai yang lebih badak dari yang seri sebelumnya. Dimana spek dari keduanya ini sudah sangat kekinian banget, dan lebih kekinian lagi yang Ceramics X ini. Dan kita mau thanks berat sebelumnya untuk Ross Technics sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% review dan opini pribadi saya. Untuk packagingnya dari Ceramics X ini agak berbeda dari pendahulunya, dimana Ceramics X ini memberikan kabel, TWS, lalu juga manual dan adlibs yang standar banget. Selain kita bahas build quality dari Ceramics X ini. Oke, build sendiri ada TWS1 ini semuanya berbahan plastik ya. Untuk case-nya sendiri memiliki bentuk yang membulat seperti telur pipih gitu ya, berwarna putih gading dengan aksen emas. Ya, di sini ada aksen emasnya, dan di bagian depan ada LED yang berwarna hijau-hijau ini dan logo dari Ross Technics sendiri. Di bagian bawahnya ada USB Type-C dan juga sebuah tombol reset. Bagian belakang polosan dan ada sebuah garis untuk engsel-nya. Lalu di sisi atas seperti ini ada tutupnya, dan ini adalah earbud dari TWS1 ini. Untuk earbudnya sendiri bentuknya plastik juga ya, bentuk kecil, bulat seperti ini, buntat seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, mirip seperti yang Ceramics yang dulu juga. Dan di sini housingnya full plastik warna putih tulang, sedikit berbeda dengan bahan case-nya ya. Dan di bagian depan di sini ada 3 buah fan hole, 1, 2, dan 3 ya. Kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi total ada 3 fan hole di sini ya. Mungkin di sini juga untuk LED-nya, di sini juga untuk mic mungkin ya. Dan di sini juga mungkin untuk mic ya. Jadi ada beberapa mic juga. Dan itu untuk earbud satu ini ada di sini touch panelnya ada tulisan Ross Technics di bagian tengahnya seperti ini. Untuk bagian nozzle-nya sendiri dia berbahan seperti ini, berbahan plastik juga yang transparan seperti ini. Sudah ada filternya juga berwarna hitam seperti ini. Nggak terlalu panjang-panjang banget sih nozzle-nya. Untuk faceplate-nya sendiri ya mirip-mirip saja sih, standar seperti yang Ceramics X, ada touch panel-nya juga. Yang Ceramics X dan Ceramics biasa ini mirip-mirip ya. Cuma di sini nggak ada tulisan, lebih polos, di sini ada tulisannya. Jadi di sini lebih minimalistic look lah. Di sini kayak lebih rame aja ada tulisannya. Pretty good looking untuk yang putih ini. Selain kita bahas fitting dan fitur dari Ceramics X ini, secara bentuk sendiri deja vu banget dengan Ceramics yang lama ya. Ceramics X ini cuma beda warna di sini ya. Secara dimensi juga hampir-hampir mirip dengan Ceramics yang lama dari batnya Ceramics yang X ini. Dimana bentuk batnya di sini rada kecil gendut gitu ya untuk Ceramics X ini. Dan dipakai nggak ada masalah sama sekali, kekedapan baik, grip juga oke di sini. Digoyang-goyang juga tidak terkesan loose sama sekali. Kenyamanan juga bagus di sini, jadi saya nggak ada masalah sama sekali untuk penggunaan earbud satu ini. Bicara soal fitur dari TWS Ceramic X ini dibandingkan Ceramics yang lama, baterainya lebih tahan ya. Ini kalau nggak salah 10-50 ya, 10 jam untuk earbudnya dan 50 jam untuk case-nya. Kalau yang ini hanya 728, jadi 7 jam untuk earbudnya dan 28 jam untuk case-nya. Jadi ini jelas lebih badak baterainya dibandingkan yang Ceramics lama. Bicara touch panel juga sama-sama memiliki touch panel di sini, sama-sama responsif, nggak ada masalah sama sekali untuk touch panel dari kedua earbud atau TWS ini. Dimana kedua TWS ini juga dikategorikan low latency dan juga mic-nya oke banget menurut saya, nggak ada masalah sama sekali di situ. Selain itu juga bisa di pairing lebih dari satu device untuk kedua earbudnya ini. Dan buat kalian yang memang suka outdoor activity, kedua earbud ini kalian nggak usah ragu lagi karena sudah IPX rating 5 yang tentu saja tahan keringat ya. Jadi kalau kalian pakai outdoor activity, ya kena air tipis-tipis juga masih tahan aja, nggak ada masalah sama sekali untuk kedua earbud ini.
So far sih so good ya untuk kedua earbud ini. Tapi kalau kalian sudah punya Ceramix yang lama, saya rasa nggak terlalu perlu upgrade untuk Ceramix X sih. Kecuali kalian belum pernah punya ya. Mungkin langsung Ceramix X aja karena fitur-fiturnya, baterainya juga lebih mantep ya dibandingkan Ceramix yang lama ini. Bicara soal suara dari earbud satu ini bisa dikategorikan V-shape ya untuk yang Ceramix X ini, di mana dia mendukung format SBC, AAC, lalu MSBC dan juga LDAC. Yes, LDAC. Kalau di sini belum LDAC, di sini sudah LDAC untuk Ceramix X-nya ini. Jadi ada upgrade juga dari segi formatnya yang lebih advance di Ceramix X. Untuk review di ini kita menggunakan mode Hi-Fi ya, menggunakan Samsung S23 Ultra juga untuk review kali ini. Untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, untuk suaranya sendiri TWS 1 ini berasa cukup tebal dan memang kurang dalam dikit bassnya ya. Tapi overall kuantitasnya cukup fun dengan kualitas yang kurang rapih dan bersih dikit. Untuk midnya pun terkesan sedikit warmer dan agak mundur, dimana midnya ini safe aja dan lebih main ke suara yang people pleaser lah. Jadi suara yang lebih enjoyable menurut saya dibandingkan suara yang clean ataupun clear. Lanjut ke bagian treble-nya, ini cukup cering ya di sini. Treble-nya ini sedikit too much menurut saya dan kurang kontrol, jadi agak terkesan mentah aja gitu ya. Dan cukup kontras beda dari treble-nya dengan bass dan mid-nya. Jadi ya buat yang sensitif karet 2, karet 3 mungkin perlu diperhatikan TWS 1 ini karena memang di mode Hi-Fi-nya sedikit too hot untuk bagian treble-nya. Yaitu untuk suara dari TWS Ceramix X ini. Selain kita bahas pro dan cons dari Ceramix X ini. Cons dari Ceramix X ini mungkin salah satunya adalah treble-nya cukup pedas ya. Jadi buat kalian yang memang nggak terlalu kuat dengan treble yang pedas, mungkin bisa pertimbangkan lagi earbud satu ini. Memang bisa di-tuning, bisa dicocokkan dengan preferensi yang kalian suka, tapi kita review dari mode Hi-Fi-nya cukup pedas ya untuk earbud satu ini. Tanpa EQ aneh-aneh sama sekali. Pro-nya dari earbud satu ini sudah ada software yang menurut saya cukup responsif dan cukup matang, jadi bisa kalian andalkan untuk softwarenya. Pro yang kedua yaitu earbud satu ini juga sudah mendukung fitur-fitur yang kekinian, ANC mode, game mode, lalu transparent mode sudah ada semua di earbud satu ini. Bisa kalian aktifkan dari softwarenya dan juga bisa connect lebih dari satu device, itu juga keren banget sih. Untuk value for money dari earbud satu ini mungkin di angka 800 ribuan, mungkin saya masih lebih pegang Airfree i3 ya kalau untuk suara ya. Tapi kalau kalian memang cari suara yang lebih V-shape, yang lebih energik, mungkin ini bisa jadi pilihan sih. Ataupun cari fitur kekinian dan fitting yang mungkin lebih unik ya. Ini lebih oke sih sebenarnya. Tapi kalau kalian cari suara, pribadi saya masih milih Airfree i3 sih. Kesimpulan, buat kalian yang pengen fitur lebih joss jika dibandingkan dengan fitur Ceramix biasa, Ceramix X ini jelas lebih mantep sih. Pilihan yang lebih tepat untuk mencari fitur. Tapi kalau cari suara, mungkin kalian audisi dulu atau coba-coba dulu lah. Karena memang upgrade fitur belum tentu 100% upgrade suara juga kan. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai ROS Technics Ceramix X ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar earbud atau TWS satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.